Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengetahui sekilas tentang interface pada Adobe Flash Professional CS5, kali ini kita akan membuat animasi sederhana sekaligus mengenal sekilas tentang tool-tool yang kita akan gunakan. Pertama, klik Start, kemudian pilih Adobe Flash Professional CS5. Tunggu hingga program terbuka. Ketika kita sudah sampai pada welcome screen, untuk membuat dokumen baru kita pilih Get New dan pilih Action Script. Nanti di sini ada dua Action Script, ada Action Script 2 dan Action Script 3. Mana yang harus kita gunakan? Saya akan jelaskan sekilas. Antara Action Script 2 dan Action Script 3 jenisnya sangat berbeda. Jadi Action Script 3 itu lebih full object oriented programming atau pemrograman berorientasi pada objek. Sedangkan pada Action Script 2 masih menggunakan animasi yang prosedural seperti itu. Nanti ke depan ketika kita mengerjakan Adobe Flash Professional, nanti kita akan selalu menggunakan Action Script 3. Jadi sekilas saja seperti itu. Kemudian pilih Action Script 3. Ketika halaman sudah terlihat, ini kita bisa lihat di properties. Di sini ada untitled 1, maksudnya dokumen ini masih belum diberi nama, seperti itu. Kita pilih file, kita beri nama dahulu, latihan 1 seperti ini, kemudian pilih save like. Maka kita sudah menyimpan halaman kerja kita dengan nama latihan 1. Untuk perlu diingat, biasakan melakukan pekerjaan Anda seperti ini. Jadi kita pilih file, new mungkin untuk membuat file baru, dan kemudian save, disimpan. Ini juga akan membantu kita untuk antisipasi misalnya nanti terjadi error pada komputer kita dalam keadaan dokumen yang sudah tersimpan, seperti itu. Setelah kita selesai memberi nama, kita akan membuat sebuah lingkaran sebagai contohnya. Perhatikan. Seperti halnya pada program olah grafis lainnya, setiap toolbox dengan segitiga di pojoknya mengartikan tool tersebut memiliki lebih dari satu opsi. Seperti contohnya ini. Nah, cukup diklik agak lama, maka akan keluar opsi dari tool tersebut. Saat ini kita contohkan untuk membuat sebuah lingkaran. Di sini ada oval tool. Sekarang kita lihat jendela properties. Di sini ada keterangan fill and stroke, yang artinya fill ini untuk isi dan stroke ini untuk garis tepi, seperti itu. Di sini menggunakan garis tepi hitam. Untuk mengubahnya cukup klik ini dan kita pilih warna yang kita inginkan. Pada contoh ini saya
tidak menggunakan garis tepi. Jadi kita pilih ada tanda kotak dengan garis diagonal merah. Itu yang artinya kita tidak menggunakan warna. Pada contoh ini berarti kita tidak menggunakan garis tepi dan lingkaran menggunakan warna merah. Baik. Sebelum kita berpindah ke stack, setiap kali kita akan menggambar objek, kita akan diberi dua pilihan. Yang pertama ada mode merge drawing dan object drawing. Ketika ini tidak diseleksi, yang artinya ini nonaktif, maka asumsinya adalah kita akan menggambar menggunakan merge drawing. Tentang soal merge drawing dan object drawing nanti kita akan bahas insya Allah pada sesi berikutnya. Baik, kita pilih dulu, kita aktifkan mode object drawing dengan mengklik. Jadi ada tanda seperti abu-abu di belakangnya seperti itu. Ini menandakan bahwa opsi yang kita seleksi aktif. Setelah selesai, kita akan menuju stick atau menuju lembar kerja. Kita bisa buat lingkaran dengan drag atau istilahnya diklik dan ditahan, kemudian digerakkan seperti ini. Mungkin akan sulit kalau membuat lingkaran. Jadi sekedar tip, kita bisa menahan shift dengan shift ditahan dan drag seperti ini, maka jadi lingkaran penuh. Jadi kita tidak menjadi oval. Kemudian lepas klik, lepas shift. Baik. Untuk melakukan transform pada objek seperti memperbesar, memperkecil, kita bisa menggunakan tool Free Transform seperti ini, maka akan berubah menjadi seperti pegangan ini. Dan tip lagi, jangan melakukan transform dari samping seperti ini. Nanti malah justru akan membuat objek tidak simetris. Caranya adalah dengan cara ditahan shift seperti tadi dan drag dari arah pojok ini. Misalnya ini cukup lepas. Dan kemudian pilih kembali selection tool. Selanjutnya kita akan menggerakkan objek dari luar stack. Maksud saya dari kanan ke kiri. Yang pertama, klik kanan pada objek, akan convert to symbol. Atau ini bisa dilakukan melalui menu modify, convert to symbol, atau kita bisa menggunakan shortcut F8. Misalnya kita beri nama lingkaran, kemudian enter. Baik. Saya akan jelaskan sedikit tentang simbol. Simbol merupakan aset yang berupa media yang dapat digunakan kembali apabila kita membutuhkan tanpa menggambar ulang. Aset dapat berupa bitmap seperti JPEG, PNG maupun vektor, atau bahkan simbol bisa berupa animasi. Jadi nanti misalnya kita menginginkan objek yang serupa, jadi kita tinggal drag dan drop. Setiap simbol nanti akan langsung disimpan di library. Jika sudah, maka kita pindah lingkaran tadi keluar stack seperti ini. Setelah selesai, klik kanan, Create Motion Twin. Kita akan membuat animasi sederhana
di lingkaran yang berjalan melewati stek. Sebelum kita melakukan perubahan, silakan dilihat dulu timeline. Di sini saya akan jelaskan secara sekilas. Di sini ada angka 1, 5, 10, 15, 20. Ini artinya frame atau bingkai. Jadi di sini kita akan membuat sebanyak 24 bingkai. Kita kembali ke stek. Kita pindah lingkaran tadi ke luar stek. Seperti ini. Untuk membantu kita agar arah kita lurus atau tetap lurus, seperti tadi, tahan shift, nanti kita akan otomatis lurus dari objek pertama. Ini dan lepas. Maka akan terlihat ada garis dengan titik-titik. Kita kembali lagi pada timeline. Coba perhatikan. Saya akan jelaskan. Di sini ada seperti garis merah dengan ini artinya adalah indikator sebagai penanda di mana kita saat ini berada. Artinya pada saat ini kita berada pada frame ke-24 atau frame yang paling akhir. Jadi jika kita mau berpindah ke frame 20, kita tinggal klik 20. Ini. Sambil diperhatikan steknya. Kita akan berpindah ke frame 10. Cukup diklik pada angkanya. Ini. Jadi objek akan berpindah. Dan titik ini mengartikan setiap satu titik adalah satu frame, jadi satu bingkai istilahnya, atau satu pergeseran pada objek. Garis penanda merah yang kita gunakan untuk berpindah pada frame disebut juga dengan playhead. Untuk melihat hasil yang telah kita buat, kita bisa menggunakan menu kontrol seperti yang barusan Anda lihat. Kita telah berhasil membuat animasi yang sangat sederhana. Selain itu, kita juga bisa dengan cara menggeser playhead seperti ini untuk melihat hasil animasi yang telah kita buat. Jangan lupa simpan dahulu, kemudian pilih save. Mungkin cukup sekian. Kita sudah menyelesaikan membuat animasi sederhana. Nanti insya Allah setelah ini kita akan melanjutkan masih tetap menggunakan animasi sederhana dan menggunakan teknik layar, jadi lebih dari satu objek. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.